Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu berita yang pernah viral, yang sempat menggegerkan dunia perbisan di Indonesia pada beberapa bulan yang lalu. Adalah perusahaan bis milik negara, yang mencuri perhatian kalangan bismania Indonesia. Bis Damri yang pada waktu itu baru saja membuka trayek Jakarta-Surabaya, tiba-tiba mencatat waktu tempuh tercepat untuk jalur Jakarta-Surabaya, dengan hanya menghabiskan waktu 8 jam saja. Sebuah catatan sejarah baru di jalur Surabaya-Jakarta. Kecepatan waktu yang diraih oleh armada bis Damri dari Surabaya menuju Jakarta ini, dikarenakan adanya manajemen waktu yang sangat sempurna. Dengan adanya tol Trans Jawa, kini perjalanan Jakarta-Surabaya dan sebaliknya, dapat ditempuh dengan waktu yang jauh lebih singkat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai hal ini, mari kita sama-sama membuka simpul-simpul pemikiran dan berpikir lebih dewasa. Pastikan sobat menonton video ini hingga selesai, agar tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Khususnya bagi para sobat yang tergolong jarang melakukan trip dengan moda transportasi bis. Bagi sobat yang pernah mencoba armada bis Damri dari Jakarta menuju Surabaya atau sebaliknya, saya tunggu pendapatnya pada kolom komentar. Saya yakin banyak dari sobat yang berpikiran bahwa semakin cepat bis dipacu di jalan, maka waktu tempuh dengan sendirinya akan semakin pendek. Pendapat ini memang tidak salah. Namun sebenarnya ada faktor penentu lain yang lebih berpengaruh terhadap waktu tempuh perjalanan. Waktu tempuh perjalanan dengan moda transportasi bis memiliki banyak faktor penentu. Namun faktor penentu yang paling utama adalah manajemen waktu. Sekali lagi saya ulangi, bahwa waktu tempuh perjalanan moda transportasi bis sangat dipengaruhi oleh manajemen waktu. Kecepatan bis yang dipacu juga merupakan faktor penentu, namun bukanlah faktor utama dalam waktu tempuh perjalanan. Manajemen waktu di sini adalah titik penjemputan dan titik penurunan penumpang yang diatur sedemikian rupa, sehingga bisa meminimalisir terbuangnya waktu ketika keluar masuk tol Trans Jawa. Bis Damri dengan trayek Jakarta-Surabaya memiliki sangat sedikit titik penjemputan penumpang, serta memiliki manajemen waktu pengisian solar dan istirahat yang sangat brilian. Pada perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta,
titik penaikan penumpang hanya di Terminal Surabaya dan bis langsung masuk tol. Untuk servis makan, dilakukan di rest area sehingga bis tidak usah menghabiskan waktu untuk keluar tol. Pengisian solar dilakukan ketika para penumpang melaksanakan servis makan. Secara total hanya memakan waktu sekitar 30 menit saja. Jika kita melihat ukuran jarak dari Google Map, jarak antara Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur hingga ke Terminal Purabaya di Surabaya hanyalah sekitar 759 km. Dengan batas maksimal kecepatan di tol yaitu 100 km per jam, maka waktu tempuh Surabaya-Jakarta hanyalah 7 jam dan 30 menit. Ditambah dengan waktu istirahat makan serta isi solar selama 30 menit. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk menempuh Jakarta-Surabaya dan sebaliknya adalah sekitar 8 jam saja. Waktu tempuh Surabaya-Jakarta akan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan waktu tempuh Jakarta-Surabaya. Hal ini dikarenakan untuk trayek Surabaya-Jakarta, bis akan memasuki wilayah ibu kota Jakarta, ketika kemacetan jalan di Jakarta sudah berangsur sepi pada malam hingga dini hari. Sedangkan untuk trayek Jakarta-Surabaya, bis akan diberangkatkan dari ibu kota Jakarta menuju Surabaya, ketika kemacetan di jalanan Jakarta pada saat puncaknya pada siang dan sore hari. Dari hitungan di atas, kesimpulan logis yang dapat kita ambil, bahwa waktu tempuh Surabaya-Jakarta selama 8 jam adalah waktu tempuh yang sangat memungkinkan. Dengan mengatur manajemen titik penjemputan penumpang, dan titik penurunan penumpang, maka catatan waktu 8 jam untuk trayek Surabaya-Jakarta ini sangatlah logis dan memungkinkan. Kita dapat melihat bahwa catatan waktu yang diraih oleh armada bis Damri ini bisa menjadi suatu benchmark atau tolak ukur waktu bagi para penumpang yang ingin merasakan sensasi Jakarta-Surabaya dan sebaliknya dengan menggunakan armada bis yang satu ini. Waktu tempuh yang cepat ini dicapai berkat manajemen waktu yang baik dan bukan karena ugal-ugalan di jalan tol. Tiga karakteristik utama penumpang Surabaya yang saya ketahui adalah mewah, nyaman, dan cepat. Satu sisi kecepatan sudah diberikan buktinya secara nyata dengan kecepatan waktu tempuh Surabaya-Jakarta. Dari sisi kenyamanan, armada bis Damri dengan kelas bisnis memang belum diberi leg rest. Namun dari sisi kecepatan waktu, bis Damri ini menjadi nomor satu dikarenakan manajemen waktu yang baik. Sekali lagi waktu tempuh yang cepat ini dicapai berkat manajemen waktu yang baik dan bukan karena ugal-ugalan di jalan tol. Sobat Traveler, sekian video dari saya mengenai armada bis Damri yang mencatatkan sejarah baru di jalur Surabaya-Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan menuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.